Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok NAPSA dengan anggota Intanti dan Hikmah Rahimatul Hasanah. Di sini kami akan memberikan penyuluhan terkait apa sih LCD itu. Mungkin dari teman-teman semua sudah banyak yang tahu tentang LCD, dan kemungkinan besar juga dari teman-teman juga kurang tahu tentang LCD. Nah, di sini kita akan memberikan penyuluhan terkait LCD, yang dimana nanti kita akan menjelaskan bentuknya itu seperti apa, kemudian kalau kita mengonsumsi LCD itu nantinya akan berdampak seperti apa dari tubuh kita, kemudian efek dari LCD itu apa, dan dampak bagi fisik kita sendiri itu juga apa. Kemudian kita juga di sini akan menjelaskan atau menyinggung tentang ancaman pidana ketika kita sudah menggunakan LCD. Oke, mungkin akan kita mulai saja. Mungkin dari Mbak Intanti akan memberikan arahan atau penjelasan terkait LCD. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Hikmah untuk kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai LSD. Nah, teman-teman di sini pasti ada yang belum terlalu paham betul ya dengan LSD, karena LSD sendiri itu untuk ukuran narkoba itu sangat sulit atau jarang ditemukan kasusnya. Namun narkoba ini juga cukup berbahaya apabila kita konsumsi, dan bentuknya sendiri bisa dalam bentuk perangko begitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu LSD. Nah, saya mengutip dari laman resmi BNN. LSD atau yang disebut lysergenic acid diethylamide adalah narkotika sintetis yang dibuat dari sari jamur kering yang tumbuh di rumput gandum dan biji-bijian. Nah, asam lysergenik dari jamur ini yang kemudian diolah menjadi LSD. Kemudian bentuknya sih apa saja? Di sini kita menemukan bahwa bentuknya sendiri ada pil, liquid, dan kertas gelatin. Nah, khususnya pada kertas gelatin ini bentuknya seperti pada pojok kiri atas poster kita ya, hampir mirip seperti itu. Jadi kalau di bentuk lain ada yang mirip seperti perangko, namun kecil segi 4 begitu. Cara konsumsinya sendiri dengan ditempelkan di lidah, kemudian nanti akan meleleh dengan sendirinya begitu. Kemudian untuk efeknya sendiri, nah obat ini, penggunaan LSD akan berdampak pada perubahan dalam pikiran, fokus, persepsi, dan emosi. Nah, perubahan ini muncul sebagai halusinasi, sensasi yang tampak nyata tetapi diciptakan oleh pikiran. Nah, LSD sendiri memicu serangkaian perubahan persepsi yang dengan sering berkaitan dengan penglihatan, sentuhan, emosi, dan pemikiran. Efek visual termasuk warna-warna cerah, jelas, penglihatan kabur, bentuk dan warna objek, dan wajah yang terdistorsi, serta lingkaran cahaya. Sementara perubahan yang terkait dengan sentuhan termasuk goncangan, tekanan, dan sakit kepala ringan. Perubahan suasana hati menyebabkan perasaan euforia, kebahagiaan, kedamaian, mimpi, dan kesadaran yang meningkat. Setelah itu terjadi keputusasaan, kecemasan, dan kebingungan. Nah, permulaan halusinasi ini sendiri terjadi dalam 60 menit dan dapat berlangsung dari 6 hingga 12 jam. Nah, kemudian untuk dampak bagi fisiknya ada 2, yaitu dampak jangka pendek dan efek jangka panjang. Untuk
jangka pendeknya sendiri, terjadi halusinasi intens dan menyebabkan pupil membesar dan kenaikan pada tekanan darah, detak jantung, serta suhu tubuh. Pusing dan sulit tidur. Nafsu makan berkurang, mulut kering dan berkeringat. Selanjutnya, mati rasa, kelemahan, dan tremor. Namun, dari semua itu, efek utamanya mempengaruhi pikiran dengan distorsi visual dan halusinasi sensorik dan ilusi. Untuk dampak yang lebih negatif sendiri dari penggunaan LSD ini bisa mengalami serangan panik, psikotik, kecemasan, gelisah, paranoia, rasa sakit, dan perasaan sekarat atau menjadi gila. Kemudian untuk efek jangka panjangnya sendiri, dari penggunaan LSD adalah dapat mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti skizofrenia atau keadaan psikotik. Kemudian untuk sedikit informasi lagi, LSD ini sebenarnya dulu digunakan sebagai obat pada tahun 1938 oleh seorang ahli kimia Swiss, Albert Hofmann, dengan tujuan mengobati depresi pernapasan. Pada tahun 1943, Hofmann secara tidak sengaja menemukan sifat halusinogen ketika ia menyerap sebagian melalui kulitnya. Nah, selama 15 tahun kemudian, LSD dimanfaatkan sebagai obat bius dan untuk mendukung penelitiannya di bidang psikoanalisis. Selain itu, memasuki tahun 1960-an di Amerika Serikat, kelompok budaya tandingan meluas di kalangan anak muda, dan LSD digunakan untuk tujuan rekreasi. Setelah itu, LSD dilarang untuk digunakan sehingga membuat popularitasnya menurun sejak tahun 1970-an. Nah, itu sedikit mengenai penjelasan mengenai LSD dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Hikmah mengenai ancaman pidana dari penggunaan LSD ini. Dipersilahkan Mbak Hikmah. Oke, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan terkait ancaman pidana yang karena penggunaan LSD ini. Nah, ancaman hukuman itu berupa pidana atau penjara seumur hidup, yang dimana penjaranya itu paling singkat 5 tahun dan paling lama itu 20 tahun, dan akan dikenai denda paling sedikit 1 miliar serta paling banyak 10 miliar. Nah, kemudian dalam tersangka LSD ini juga sudah tertuang pada pasal 132 ayat 1, di mana pasal 114 ayat 1 juga, pasal 12 ayat 1, dan pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, pasal 8 ayat 2, dan itu tadi yang ancaman hukuman berupa pidana penjara seumur hidup dan paling sedikit 5 tahun, paling lama dan 20 tahun itu. Kemudian apa sih, mungkin dari teman-teman semua masih apa sih yang penyebab utama seseorang menjadi pecandu LSD ini? Mungkin tadi Mbak Intanti kurang menjelaskan terkait penyebabnya ya. Nah, mungkin saya akan menambahkan sedikit terkait penyebab seseorang pecandu atau pengguna LSD. Nah, orang-orang itu mungkin dikarenakan ada solidaritas kelompok yang terlalu berlebihan. Kemudian dari orang-orang itu juga rasa ingin tahunya itu kuat, atau sekedar coba-coba, atau ingin tahu dengan ikut-ikutan. Kemudian juga menyelesaikan dan melupakan masalah. Kemudian dari kelompok kami juga kayak seperti upaya penanggulangan bagi penyalahgunaan LSD ini mungkin dapat dilakukan dengan cara preventif atau melalui tindakan hukum serta rehabilitasi yang sudah
yang sudah ada diterapkan di negara kita. Mungkin cukup sekian penyuluhan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak atas penyuluhan.